Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tinker. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSM Fisika tahun 2023 tingkat kabupaten kota, khususnya materi dinamika rotasi. Langsung saja, pertama soal nomor 19. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam satu waktu, manusia dapat melakukan banyak hal baik yang bermanfaat atau sebaliknya. Sangat merugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Tinjau sebuah jam mekanik, kita anggap jamnya itu seperti biasa, bulat aja, dengan massa G berjari-jari R. Jadi jari-jarinya di sini R, memiliki momen inersia I. Jadi kalau kita anggap momen inersianya I, yang ditanyakan berapakah jari roda putaran jam tersebut agar momen inersianya menjadi 4 kali momen inersia sebelumnya. Jadi di sini soalnya mau dirubah. Dengan momen inersianya itu I akhirnya 4 dikali I0. Jadi kita anggap tadi I0-nya adalah I saja, berarti di sini I akhirnya adalah 4I. Sedangkan yang ditanyakan berapakah jari-jarinya kalau momen inersianya dirubah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya momen inersia secara umum rumusnya itu kan K dikali M dikali R kuadrat. Dengan K-nya ini tergantung bentuk dari bendanya. Nah, kebetulan pada soal bendanya itu tetap sama, sebuah jam. Ya, dengan masanya sama, yang dirubah hanya R. Berarti kalau kita buat perbandingan I0 berbanding I akhir itu sama dengan K dikali M dikali R awal dikuadratkan dibagi K M R akhir kuadrat. Dengan K-nya tadi sama dan M-nya sama dapat kita coret. Maka kita masukkan I nolnya tetap I dengan I akhirnya adalah 4I sama dengan R awalnya tetap R kuadrat, R akhirnya yang ditanyakan. I dapat kita coret juga sehingga R akhir kuadrat sama dengan 4R kuadrat. Maka R akhirnya ini akar dari 4R kuadrat, hasilnya adalah 2R. Sehingga agar momen inersianya itu menjadi 4 kali momen inersia sebelumnya, maka jari-jarinya harus dua kalikan. Jawabannya adalah C. Soal nomor 21. Seorang santri mengalami kecelakaan pada saat berolahraga. Teman-temannya segera memberikan bantuan dengan mengumpulkan donasi untuk membelikan tongkat penyangga pada santri tersebut. Santri tersebut memiliki berat 80 kg dengan menggunakan tongkat penyangga yang memiliki sudut kemiringannya 22 derajat. Karena bentuknya di sini, maka sudut tetanya di sini ya. Oke, sebagian berat santri tersebut disangga oleh tongkat, berarti kan nanti MG-nya itu disangga di sini nih, bagian MG-nya, oleh gaya vertikal dari tanah. Oke, ini udah ya, gaya vertikal ke tanah. Jika diasumsikan orang tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kalau kecepatannya konstan, sigma di sumbu X itu sama dengan 0. Karena otomatis yang di sumbu X, benda orang bergerak ya, nggak mungkin dia meloncat karena kakinya lagi sakit. Itu. Dan gaya yang bekerja diberikan oleh tanah pada tongkat sepanjang tongkat ya, bekerja sepanjang tongkat. Koefisien gesekan terkecil minimalnya ya, berarti F minimalnya agar antara tongkat dengan tanah adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Yang pertama, tongkatnya nyentuh lantai. Oleh karena itu, udah pasti ada gaya kontak terhadap lantai. Di sini NL. Terus apalagi? Gaya gesekannya itu di sumbu X ya. Maka di sini kita anggap ini F-nya. Selain itu, ada gaya kontak antara tongkat dengan badan ya. Maka di sini ada N badan.
Sudah ya? Semuanya sudah ada, langsung kita masukkan aja nilainya. Dengan sigma fx sama dengan 0 tadi, maka yang bekerja di sini F dikurang NB sama dengan 0. Maka F gesekan, ini yang terhadap lantai tadi, sama dengan NB. Dengan F gesekan itu mu dikali gaya normal. Yang lantai ya, gaya normal terhadap bagian lantainya. Oke, ini persamaan pertama. Cukup sampai sini dulu. Lanjut, gaya yang bekerja di sumbu Y. Karena nggak mungkin loncat gitu ya kan, maka sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya yang bekerja di sumbu Y ada NL, gaya kontak terhadap lantai, dikurang M dikali G. Sama dengan 0, sehingga NL-nya sama dengan M dikali G. Dari yang nilai NL sini kita bisa masukkan ke rumus gaya gesekan tadi, sehingga mu-nya sama dengan M dikali G. Setelah itu, karena benda ini memiliki panjang dan dia punya poros ya, ketika bergerak, maka kita bisa menggunakan sigma torsi sama dengan 0. Karena kan minimal tadi ya. Dengan sigma torsi itu kan rumusnya sigma F dikali R sama dengan 0, atau sama juga dengan L lah ya, terserah. Dengan gaya yang bekerja, yang pertama, karena porosnya di sini, maka gaya yang bekerja hanya di bagian area N sama M dikali G ya. Maka untuk yang gaya kontak B dikali L cos theta dikurang MG dikali sin theta sama dengan 0. Dengan NB-nya tadi sama dengan gaya gesekan sama dengan mu dikali M dikali G. L cos theta ini juga sama dengan MG sin theta ya. Kita pindah ke ruas kanan. Kita coret yang bisa dicoret. Oh ya, di sini MG sin theta dikali panjangnya juga sama ya, L. Di sini kali L, berarti di sini kali L. L sama L dapat kita sederhanakan, MG-nya juga. Sehingga yang tersisa itu kan mu cos theta sin theta. Sehingga kalau ditanya mu-nya berapa, ini sama dengan sin theta per cos theta. Sin per cos adalah tan theta. Dengan mu ini sama dengan tan-nya tadi sudutnya adalah 22 derajat. Tan dari 22 derajat adalah 0,40. Oleh karena itu, koefisien gesekan terkecilnya, minimalnya itu 0,4. Jawabannya adalah C. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.